Hai, Mike di sini. Beberapa hari lalu, gue sempat lihat-lihat yang namanya jakartanotebook.com dan menemukan sesuatu yang sangat suspicious sekaligus sangat baik kelihatannya. Nggak tahu entah baik atau too good to be true, yaitu sebuah tablet ya, Dell Latitude. Tablet bisnis yang cukup mewah pada zamannya, harganya pasti belasan juta. Sampai sekarang pun masih lumayan speknya dibandingin tablet-tablet lain yang harganya di 4 jutaan. Dan tadinya ini harganya belasan juta. Tapi kok bisa ya tiba-tiba harganya jadi 4 jutaan? Terus kardusnya segede gini, padahal tablet doang. Gimana ceritanya ya? Ayo kita cari tahu. Oke, laptop yang kami angkut pulang dari toko online ini memang sangat mencurigakan. Kardusnya aja segede bagong gini, yang sepertinya merupakan box standar laptop bekas refurbished dari Dell. Ya sudahlah, mari kita buka. Pertama, kita disambut adapter serta 2 lembar kertas yang nandain bahwa ini laptop refurbished resmi dari Dell. Mestinya ya bukan tokonya yang asal benerin barang second terus ngasih stiker refurbished sendiri. Menggali lebih dalam, baru ketemu si tablet yang udah nyolok dengan keyboard. So far so fine, saatnya kita lihat kondisi si tablet sendiri. Karena ini pada dasarnya barang bekas, kami expect ada cukup banyak bekas goresan dan kerusakan-kerusakan kecil lainnya. Well, pertama lihat sih cukup banyak ya kotoran dan goresan baik di tablet maupun keyboard. Namun setelah dibersihin dengan cukup effort, mulai dari ngilangin debu, ngelap-ngelap bekas lem, dan lemak pakai minyak kayu putih, alhasil barang ini jadi bisa kembali terlihat cukup baru kalau dilihat dari jarak setengah meteran. Dengan adanya physical distancing saat ini, mestinya sih nggak banyak ya orang yang akan nyadar bahwa ini barang refurbished. Kecuali ada satu kerusakan yang nggak ganggu, yaitu ada nganga kecil di dekat tombol volume yang sepertinya disebabkan ini tablet pernah dibuka untuk diganti partsnya. Cuma ya, anggap aja ini jadi tambahan ventilasi kecil ke dalam tablet yang otherwise nggak berkipas. Apakah tablet ini nyala? Well, nyala sih pasti. Tapi boom, pas pertama kali nyala ada error message kalau tampaknya di baterai di keyboardnya ini error. Jadi ini tablet sebenarnya punya 2 baterai yang kebagi di tabletnya sendiri dan ada di keyboard dock. Maybe biar bisa hidup lebih lama. Sistem yang aneh but oke, yang penting adalah adapter dicabut dari keyboard dock dan dicolok langsung ke tablet, tabletnya langsung nyala dengan normal. Ngecas dari 0 sampai penuh butuh waktu hampir 2 jam, yang justru tanda bahwa baterai tablet masih relatif sehat. Dan kenyataannya pun begitu saat kami cek di battery report System32. Saat buka browser, kami langsung disambut ke support page Dell dan disarankan update BIOS keluaran 2020. Keren sih, produk support jangka panjang Dell Latitude series gini nggak perlu diragukan. Overall, selain isu baterai keyboard, dari segi software dan hardware berjalan normal-normal saja. Nah, sekarang kita lihat apakah barangnya sendiri itu bagus apa enggak. Dell Latitude 7350 ini adalah sebuah tablet Windows 2-in-1 keluaran 2015 di segmen bisnis Dell. Jadi ini bukan tablet atau laptop biasa yang pakai merek Inspiron, tetapi Latitude yang sekelas ThinkPad atau ProBook. Karena ini laptop elite, bahkan di website Dell Jakarta aja terakhir kali update masih 14 juta kalau beli baru, kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Casing luarnya itu metal, macam Dell XPS series, layar dilapisi Gorilla Glass, keyboard tahan tumpahan air, sekalipun frame keyboard dan tabletnya sendiri rasanya bukan plastik sembarangan. Beda jauh sama laptop-laptop murah 4 jutaan pada umumnya. Paling kekurangannya, tablet 870 gram ini relatif berat ketika ditambahin dockingan. Beratnya ada macam Ultrabook 15 inci aja. Di sisi lain, enaknya docking berat gini bikin Latitude 7350 kerasa kayak laptop biasa. Gak kayak 2-in-1 yang keyboardnya tipis macam Surface yang susah dipakai di pangkuan karena harus pakai penyangga. Yang mesti kalian tahu adalah, di tabletnya sendiri hanya ada audio jack, dock interface, dan charging port. So, kalau mau nyolok sesuatu, percolokan mulai dari 2 port USB 3.0, mini DP, charging port utama, dan slot SD card adanya di keyboard semua. Terus, di SKU yang kami beli ini, kita nggak dapat fingerprint reader maupun kamera belakang yang optional. Layar touchscreen 13 incinya ini tentu juga nggak tanggung-tanggung guys. Ini resolusi Full HD rasio 16:9 yang warnanya bagus, kontras oke, dan juga cukup terang buat dipakai di luar. Dimana rata-rata laptop harga segini, paling dapatnya layar HD dan itu pun TN. Ditambah kita dapat touch yang juga support stylus. Itu sayangnya dijual terpisah. Dengan bisa dicabut jadi mode tablet dan touch,
Pokoknya fleksibilitas macam ini dijamin enak buat baca buku pelajaran maupun baca komik, manga, doujin, dan kawan-kawannya. Keterbatasan yang harus dimaklumi di sini adalah performa CPU. Intel Core MV Pro generasi 5 di dalam sini sebenarnya masih relevan kok buat sebatas kerja ataupun browsing. Overall lebih responsif dibanding semacam Intel Celeron atau AMD A-series meski ini CPU 5W yang tidak berkipas. Selama gue pakai browsing, scrolling, nyatet-nyatet di sini, so far so good. Nggak nge-lag yang gimana-gimana banget. Asal dipakai sewajarnya ya. Performa grafis nggak perlu dibandingin Athlon tahun 2020. Yang penting main Among Us masih lancar jaya. Kabar baiknya, sampai saat ini gue nggak merasakan panas yang mengganggu selama megang tablet ini di tangan. Terus kita dapat RAM soldered 8GB ditemani SSD SATA 256GB. I know, ini SSD hitungannya lemot untuk standar zaman now. Tetapi masih mending daripada tablet-tablet murah yang masih pakai eMMC apalagi harddisk konvensional di beberapa laptop. Sekali lagi, experience di sini rasanya mewah-mewah aja. Contoh, ngebangunin tablet ini dari sleep masih juga secepat kilat. Andai 5 tahun lalu gue kuliah punya tablet gini, dijamin udah seneng banget daripada pakai netbook di zamannya. Oh, kalian harus tahu, keyboardnya ini juga enak banget. Tipikal 2-in-1 kelas bisnis gini emang jauh rasa ngetiknya dari 2-in-1 kelas consumer. Feel-nya nggak beda dari keyboard-keyboard yang biasa kita temuin di laptop-laptop Latitude atau ThinkPad pada umumnya. Key travel mantep dan juga tactile cocok banget buat kalian yang lagi ngetik skripsi, laporan kerja, atau fanfiction yang panjang. Belum lagi nyala pula. Si touchpad nggak kalah enak karena udah di-update dengan Windows Precision Driver. Mungkin yang jadi drawback di sini adalah baterai tabletnya cuma 30 Wh. Meski baterai ini sehat, kami coba browsing 2-3 jam tinggal sisa 50%. Dan habis setelah dipakai sekitar 5 jam. Mengingat baterai 20 Wh tambahan di keyboard mati. Lucunya, adapter 45W bawaan di sini pakai colokan standar Amerika. Ditanya kualitas speaker? Not bad. Setelah ngerasain tablet garis miring laptop unik ini selama beberapa hari, safe to say bahwa bukan ide yang buruk kok buat beli barang refurbished semacam ini. After all, Dell udah terkenal dengan kualitas dan after sales service-nya yang kelas dunia. Let's say dibandingin beli tablet merek cuy yang justru kualitasnya masih dipertanyakan, apalagi after sales-nya yang pretty much tidak ada di Indonesia. Seenggaknya, kalau ini tablet rusak setelah garansi toko 1 bulannya habis, ada service center resmi Dell yang udah sangat handal dengan kemungkinan masih bisa ditangani. Apalagi produk enterprise kayak gini. Udah gitu, kita dapat Windows-nya 10 Pro loh. Nggak sekedar Windows 10 Home yang bisa jadi pertimbangan buat para power user. Bayangin, dengan 4 juta aja, kalian bisa dapat tablet 2-in-1 berkualitas tinggi, selama bisa hidup dengan beberapa isu yang menurut pandangan gue nggak ganggu-ganggu amat selama pengoperasian. Menurut Anda sendiri, apakah ide bagus buat beli barang refurbished resmi kayak gini? Please like dan share kalau berkenan. Jaga diri jangan sampai sakit. And as always, stay safe.